Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trismi Putri Haryanti dengan NPM 2021533021 dari Pendidikan Fisika 2020. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyebab dan pencegahan penyakit infeksi dan degeneratif. Baik, yang pertama yaitu penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup atau organisme. Kuman-kuman ini menyebar dengan berbagai cara dan faktor. Contoh-contoh penyakit infeksi. Yang pertama yaitu yang disebabkan oleh bakteri. Yaitu yang pertama TBC, tuberkulosis, ditularkan melalui udara. Yang kedua tetanus. Tetanus ditularkan melalui luka yang kotor. Yang ketiga mencret. Mencret ditularkan dari lalat, air, dan jari yang kotor. Yang keempat pneumonia, ditularkan melalui batuk atau udara. Yang kelima yaitu gonorea dan sipilis, ditularkan melalui hubungan kelamin. Yang terakhir yaitu sakit telinga, disebabkan oleh masuknya angin atau pilek atau dengan selesma. Yang kedua yaitu disebabkan oleh virus, misalnya influenza, campak, gondok, itu yang ditularkan melalui udara, batuk, ataupun lalat. Terus rabies. Rabies ditularkan melalui gigitan binatang seperti anjing. Terus yang selanjutnya yaitu penyakit kulit, disebabkan oleh sentuhan. Yang ketiga disebabkan oleh jamur, misalnya kurap, kutu air, gatal pada lipatan paha, ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bersamaan atau bergantian. Yang ketiga yaitu disebabkan oleh jamur, misalnya kurap, kutu air, gatal pada lipatan paha, itu ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bersamaan. Itu disebabkan oleh parasit internal atau hewan berbahaya yang hidup dalam tubuh. Nah, disentri ditularkan dari kotoran lewat mulut. Malaria melalui gigitan nyamuk. Disentri dan malaria disebabkan oleh parasit eksternal atau hewan yang berbahaya yang hidup di permukaan tubuh. Terus, kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk berupa kudis, yaitu penularannya dari orang-orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. Dari beberapa penyebab yang saya sebutkan di atas, ada beberapa pencegahan untuk mengatasi penyakit infeksi. Yang pertama, sering mencuci tangan. Mencuci tangan sehabis melakukan aktivitas dengan menggunakan sabun itu adalah pencegahan yang sangat baik. Yang kedua, rutin membersihkan dan mensterilkan lantai dan permukaan, terutama di dapur dan kamar mandi, karena di sekitar itu banyak kuman-kuman yang tumbuh. Ketiga, jauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak, misalnya flu, cacar, atau belekan. Cegah pengembangbiakan nyamuk demam berdarah dan nyamuk lainnya dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, mengubur, dan menggunakan anti nyamuk. Pastikan tidak ada air yang mengenang di rumah. Kuras kamar mandi secara teratur, tutup tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan air, dan kubur botol, pot, dan benda-benda penampung air lainnya. Masak dan sajikan makanan dengan aman. Dapatkan imunisasi dan pastikan sewaktu Anda bayi mendapatkan semua imunisasi yang dibutuhkan sesuai dengan jadwal. Gunakan antibiotik dengan bijak. Jagalah kebersihan dan jagalah kesehatan hewan peliharaan Anda. Hindari kontak dengan binatang liar yang mungkin membawa penyakit berbahaya.
Misalnya, tikus dapat membawa penyakit pes dan leptospirosis. Burung dan ayam liar dapat membawa virus flu burung. Kucing dan anjing liar dapat menularkan rabies. Makanlah makanan yang kaya antioksida dan multivitamin A, C, dan E. Penyakit selanjutnya yaitu penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Sedikitnya ada 50 yang termasuk penyakit degeneratif. Beberapa penyakit degeneratif diantaranya adalah diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskular, obesitas, dislipidemia, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, dan sebagainya. Penyakit degeneratif terjadi karena adanya proses penuaan. Biasanya terjadi pada saat umur bertambah tua. Tetapi saat ini penyakit degeneratif dapat terjadi pada orang yang umurnya lebih muda. Penyebab utamanya adalah perubahan gaya hidup akibat urbanisasi dan modernisasi. Perubahan gaya hidup ini dapat dilihat secara jelas, antara lain dengan munculnya di tempat-tempat makan junk food di hampir seluruh sudut kota dan kesempatan olahraga yang sering ditinggalkan. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara hidup sehat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, sering melakukan olahraga agar tubuh menjadi kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyebab dan pencegahan penyakit infeksi dan penyakit degeneratif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you.